yang berbeda. Ini dia lagi jalan, namanya si Uyuk. Kalau yang kita cari kan namanya si Batang. Ya. Rasa apa ya? Nah, ini yang bisa langsung dicobain namanya adalah tebu kelamo. Manis banget, Bu. Masih di Long Pahangai, Mahakam Ulu. Kali ini saya mau mengikuti kegiatan panen. Tebu menjadi salah satu usaha pertanian yang ada di Kecamatan Lompahangai. Iya. Dan sekarang saya bersama kelompok Tani Urip Jaya mau panen tebu di kebun Hungai Isau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen tebu bisa dilakukan dalam 1 hari maupun lebih, tergantung seberapa luas area yang akan dipanen. Semua dilakukan secara gotong royong agar lebih cepat selesai. Jadi jenis tebu yang dipanen adalah namanya tebu jalai. Tebu jalai. Tebu jalai. Dialeknya harus pas nih kalau ngomong di sini. Dan kalau yang saya lihat ini tebunya memang lebih kecil dari tebu-tebu biasa tuh. Ukurannya mungkin kurang lebih seibu jari saya lah ya diameternya. Pemotongan tebu dilakukan secara manual dengan tangan. Tebu dipotong di bagian pangkalnya, lalu daunnya dipisahkan dari batang tebu. Di tengah panen, tidak ada salahnya jika mencicipi tebu secara langsung sebagai penghilang dahaga. Nah, ini yang bisa langsung dicobain namanya adalah tebu kelamo. Tebu kelamo. Manis banget, Bu. Iya, manis. Enak banget ternyata. Kalau mau coba yang Rasa manisnya lebih lengket. Cobain kalau yang ini ya, Bu ya. coba. Tebu jelai dan tebu kelamo. Iya, tebu kelamo. Ini sangat terlihat perbedaannya kalau tebu jelai yang tadi lebih kecil dan lebih keras, dan yang ini nih tebu kelamo. Tadi saya udah makan ujungnya. Bu, sekarang saya mau cobain si jelai ini, Bu. Jalai. 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 Tidak dijelai. Oh iya, keras. Keras itu. Keras tuh. Dia lebih keras. Keras Itu kadang nggak bisa langsung gigit patahin kayak tebu anu tuh kelamo tuh. Oke. Memang ini lebih keras, tapi lebih manis dan rasa manisnya itu lebih nyangkut di tenggorokan gitu ya, Bu ya? Iya. Kebun tebu di Mahakam Ulu tersebar di beberapa desa. Alasannya tentu saja karena kebutuhan masyarakat akan gula yang dihasilkan dari tebu masih tinggi. Oh iya. Proses panen hingga pembuatan gula dilakukan di satu lokasi supaya mempermudah membawa hasilnya. Jadi tebu-tebunya ini harus dipotong dulu menjadi beberapa bagian supaya nanti dikupas dan juga digilingnya itu lebih mudah. Dalam satu kebun tadi saya mendapatkan jenis tebu yang berbeda. Ada tebu jalai, tebu kelamu, dan juga tebu tulang. Ini tuh kelihatan dari batangnya. Kalau tebu jalai itu kan kecil, panjang. Kalau tebu kelamu dia punya warna batang itu merah. Ya, Bu ya? Merah tapi dalamnya putih. Nah, kalau ini tebu tulang, dia kuning warna batangnya tapi dalamnya agak kemerahan. Wah, luar biasa, Ibu. Jadi ini dia yang menjadi ikonik di Long Pahangai karena alat penggilingnya itu masih sangat tradisional, yaitu dari kayu belavah. Jadi ini pergerakannya juga harus cepat sekali. Proses penggilingannya masih diproduksi sederhana, menggunakan kayu ulin sebagai penggiling yang diputar setengah lingkaran.
Proses penggilingan tebu merupakan proses inti yang bertujuan untuk memeras air sari tebu. Dilakukan berkali-kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sari tebu yang terkumpul selanjutnya dimasukkan dalam wajan panas untuk dimasak. Untuk menjadi gula tebu, ini memang harus dimasak dulu, kurang lebih selama 2 jam. Tapi tergantung banyaknya air tebu. Semakin banyak air, semakin lama juga matangnya. Harus hati-hati ya, Bu. Nah, ini tadi hasil dari 2 ember gilingan tebu. Tapi ternyata pas udah dimasak jadi sedikit ya, Bu. Jadi sedikit banget. Rantang aja. Dan ini memang harus terus diaduk sampai dia warnanya menjadi coklat muda. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai berasa nih berat. Karena kita aduk terus. Oh, udah berubah nih, Bu. Ya, Udah bisa dicobain berarti? bisa dicoba. Yuk kita cobain yuk. Yuk. Saya penasaran nih. Ya. Nah, ini nih di ujungnya udah mulai berubah. Aduh. Masih agak panas sih sedikit. Iya. Ini kayak gula merah. Memang gula merah namanya. Gula tebu, Bu. Gula merah kan beda gula lagi tebu, kan. Gula merah juga. Jadi memang ini teksturnya mirip seperti gula merah yang saya suka beli di warung. Iya. Bisa dikasih. Gula tebu ini selain dikonsumsi sendiri, biasanya juga dijual. Nah, ini memiliki nilai jual yang tinggi karena prosesnya panjang. Apalagi kalau di sini masih menggunakan alat yang tradisional. Jadi nggak heran kalau dijualnya mahal ya, Bu. Iya. Beda dengan gula aren atau gula pasir. Tapi rasanya juga mantap, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penhai jela adalah salah satu cara masyarakat mencari ikan, dan sekarang saya mau menuju Sungai Ka untuk mendapatkan ikan-ikan di sana karena katanya di situ banyak. Ya kan, Kak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari ikan menjadi aktivitas utama di Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke hilir. Agar tidak merusak habitat ikan, mereka mencari dengan teknik yang masih tradisional. Salah satunya jaring seret. Caranya menggunakan jaring insang yang ditebar di aliran sungai yang cukup deras dari atas perahu. Disebut jaring insang karena biasanya insang ikan akan menyangkut pada jaring. Nah, jadi posisinya ketika jaring sudah ditebarkan, harus melintang ini kapalnya supaya lebih mudah. Nah, jadi ada bagian Om Ding dan juga Om Lukas yang megangin jaring di setiap ujungnya. Nah, kita bantuin juga nih dari tengah. Om Ding, gimana? Di situ udah aman? Sudah. Wah, waduh, sekali ngejaring dapat 3 ini kakak. Wih, ternyata banyak juga ya. Ayo kita keluarin satu-satu. Proses ini harus cepat, kalau tidak bisa-bisa malah ikut terbawa arus sungai. Teknik ini tidak dilakukan seorang diri seperti menjaring pada umumnya. Untuk mendapat hasil maksimal juga dilakukan beberapa kali. Tarik. Ayo, tarik dulu. Wah, memang sungai nggak bisa diprediksi. Ada yang dalam, ada juga yang dangkal. Tadi salah. Ayo Om, kita sambil tarik Om. Om, bantu Om. Kakak bantu Kak. Oke, kalau gitu habis ini mau kita apain ikan-ikan? Terserah Mbak Feby. Oke, kita untuk ganjal perut, gimana kalau kita olah aja? Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang.
Selain mencari ikan, masyarakat juga mengajak saya melihat bagaimana cara mereka memenuhi panganan sehari-hari lainnya. Pergi ke ladang menjadi salah satu aktivitas warga desa Longtuyok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena jaraknya cukup jauh dari rumah, makanya biasanya warga memanfaatkan ini dia, motor desa. Jadi enak ya Bu ya, nggak perlu jalan kaki. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mereka memilih untuk menanam sendiri karena lebih praktis dan murah. Ladang yang luas bisa ditanami apapun. Hasilnya juga bisa dirasakan bersama. Ini topi sama daun kate saingan. Iya. Ini ada lagi nih. Enggak ada, habis sudah. Oh, habis sudah. Yang ini. Ini ya. Nah, yang diambil memang yang muda-muda, dan biasanya posisi yang muda itu di atas-atas, di pucuk. Daun singkong menjadi pilihan utama karena menjadi salah satu makanan favorit. Luar biasa. Singkong udah dapet, terus tadi kates sudah dapet, terong. Wah, lumayan banyak ini. Berarti tinggal kita sayur ya, Bu? Oke, habis ini kalau diolah menjadi suatu jenis makanan kira-kira apa ya, Bu ya? Pasti mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lauk dan sayur sudah didapatkan. Saatnya kami mengolahnya secara bersamaan. Kali ini kita mau masak itun upe kayo tepa dan juga masik pepes. Nah, itun upe kayo adalah daun singkong yang ditumbuk, lalu kalau masik pepes itu adalah ikan yang dipepes oleh daun pepaya. Untuk ikan akan dicampur dengan bumbu yang sudah diracik, lalu dibalut dengan daun pepaya. Daun pepaya berguna untuk mengurangi aroma amis pada daging ikan, serta melunakkan tekstur dagingnya. Daun singkong tumbuk ini ada campuran lainnya, yaitu ini dia, namanya buah ulam. Ini tuh sebagai penghamba rasa. Jadi kalau rasanya pahit, tuh kalau pakai buah ulam jadi enak. Ayo Bu, ini udah semua? Iya, ini udah. Nah, sudah selesai ditumbuk, sekarang siap untuk dioseng. Angkat, angkat, angkat. Yuk kita angkat, Om. Iya. Semuanya sudah matang, aromanya juga sudah menggoda. Udah makin gak sabar nih saya mau cobain. Yang mana dulu nih Bu yang kira-kira? Ini yang pertama saya coba ikan. Pahit Bu? Kok lihat pahitnya ke saya? Enggak Bu, tapi ini beneran pahit. Kenapa ya? Jadi memang kalau warga di sini itu terbiasa dengan rasa-rasa yang pahit. Asal jangan kehidupannya yang pahit. Asal jangan kehidupannya yang pahit ya Bu. Ya. Ini daun singkong kayak urap. Enak Bu. Terus ada wangi-wanginya juga. Enak banget. Bingung Bu, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Ini enak beneran masakan di sini. Nggak kerasa memang hari ini kita udah beraktivitas seharian penuh. Dan setiap daerah memang memiliki cara pengolahan masakannya masing-masing. Hari ini saya belajar mengolah daun singkong, ditumbuk, habis itu dioseng, luar biasa. Ikannya juga nggak kalah enak. Apa tadi Bu, enak Bu? Leme pokoknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bergeser sedikit 30 menit ke hulu dari Longtuyok dan Liumulang, petualangan saya berlanjut ke desa Longpahangai.
Bersama ibu-ibu, saya mengambil satu hewan kecil yang hidup di anak sungai. Masyarakat Bahau memiliki kebiasaan menyirih. Apa itu menyirih? Nah, saya mau mencari bahannya nih. Dia memang berada di sungai-sungai kecil dan juga ngumpetnya di balik-balik daun yang ada di dasar. Makanya saya lagi meraba-raba bagian dasar. Bagi yang sering mencari, hal seperti ini tentu mudah. Tak sampai hitungan menit, ibu-ibu sudah mengumpulkan banyak siput. Wah, ini ya Bu? Iya. Nemu satu. Memang bener sih dia seperti batu. Dari warnanya aja udah hitam pekat seperti ini. Cangkang siput biasa digunakan menjadi kapur sirih yang menjadi kebiasaan di sini. Guna memenuhi kebutuhan itulah, masyarakat memilih untuk membuatnya sendiri. Ini nyarinya harus pakai perasaan. Karena kita cuma bisa meraba-raba saja. Tapi kalau posisi airnya jernih, enak sih ngeliatnya. Nah! Dapat satu. Meski populasinya terbilang banyak, namun masyarakat mengambil sesuai dengan kebutuhan saja. Ternyata, siput yang ada di sini terdiri dari banyak jenis. Namun tidak semua cangkang siput bisa digunakan sebagai kapur sirih. Loh, siputnya masih nempel di batang loh. Ini bener. Tapi ini namanya si Awas uyuk jatuh ya. dia. Awas. Kalau disentuh akan jatuh. Ini satu ini. Oh mana? Oh iya. Ini beda ya, beda siputnya ya. Tuh. Ini dia. Buktinya kalau siput itu menempel-nempel di batang kayu. Ketika disentuh akan jatuh. Sama Ketika- kayak putri malu. Ketika disentuh akan jatuh. Ya betul memang. Sama kayak putri malu. Langsung bisa keambil. Ini ada jenis siput yang berbeda. Ini dia lagi jalan, namanya si uyuk. Kalau yang kita cari kan namanya si batang. Iya. Hmm. Untuk kita bikin kapur. Tapi ini berarti nggak bisa kalau untuk bikin kapur. Bisa, tapi dia tipis. Oh, beda ya. Iya. Kalau ini enaknya dimakan, makanya katanya di sini tuh menjadi makanan favorit. Waduh nenek, ini kayak habis belanja dari pasar nenek. Ini lumayan nih dapat sekilo nih. Nih. Oh iya ini juga. Waduh, luar biasa ini nenek. Dapatnya udah hampir 2 kilo ini nek. Iya. Hampir 3 kilo juga. Hampir 3 kilo. Iya. Waduh saya cuma seon nek. Berarti baru dapat 50.000. Nah, banyak. Yuk kita kembali ke kampung. Jadinya ya Bu, dingin sekali nih, dingin sekali. Penggunaan siput sebagai kapur sirih memang hampir dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi beda daerah, beda pula bahan dan proses pembuatannya. Proses pembakaran cangkang siput menjadi kapur sirih terbilang unik. Setelah memisahkan ini cangkang dari siputnya, nah sekarang waktunya untuk dibakar. Tapi caranya memang unik nih, namanya nah kepuh si. Oh, haknya di belakang ya Bu? Nah kepuh si. Iya. Jadi itu membakar cangkang siput yang sudah kosong untuk membuat kapur sirih. Iya. Oh, panjang juga artinya ya Bu. Sebelumnya akan disusun 4 kayu untuk menjadi tempat pembakaran. Di dalamnya tersusun banyak bambu yang terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun rapat. Cangkang siput ini diletakkan di atas bambu yang sudah tersusun di bawah. Nah, kalau sudah tersusun dengan rapi, barulah kita tutup lagi dengan bambu. Ini aja, Bu. Wah, jadi rumah tingkat. Jadi memang setiap membuat kapur sirih harus menggunakan ini dia bambu yang ditumpuk-tumpuk. Karena bambu itulah yang membuat warna cangkangnya nanti itu berubah menjadi warna putih.
itu ledakannya. Meledak. Karena tiba-tiba hujan dan terpaksalah kita tetap harus melanjutkan pembakaran karena kalau tidak nanti cangkangnya itu tidak akan berubah, tidak akan jadi. Makanya kita harus tetap ngipasin terus dari tadi sampai benar-benar ini sudah menjadi abu. Hampir 1 jam api menyala, bambu pun sudah menjadi abu. Warna cangkang siput sudah berubah menjadi putih seperti kapur sirih pada umumnya. Sudah kelihatan ini warnanya putih. Ya, jatuh. Tapi dia kalau sudah terbakar sudah rapuh dia. Jadi ini megangnya juga harus hati-hati supaya tidak kalau kena air langsung. Cangkang siput lalu dihancurkan perlahan di atas daun pisang. Tujuannya untuk lebih menghaluskan kembali cangkang siput sebelum digunakan. Proses ini memang memakan waktu lebih hingga benar-benar lembut. Nah, ini dia sudah menjadi gulungan seperti ini, tinggal dibakar sedikit nantinya akan menjadi tepung. Saya taruh di sini ya, Bu. Kita pelan-pelan buka, Bu. Iya, buka. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal dicampur dengan air. Setelah itu bisa dipakai untuk giring ya, Bu. Iya, giring. Sirih terdiri dari daun sirih, terus ada daun gambir kering, terus ada pinang. Pinangnya juga ada 2. Harus ada yang tua dan juga yang muda. Dan ini nanti makannya harus bareng-bareng ya. Ya kan, Bu? Iya. Aduh, saya deg-degan, Bu. Deg-degan nih mau makan. Oke, berarti habis ini kita makan ya? Boleh. Oke. Ibu. Ini dulu ya? Iya, kiri dulu baru pinang. Oh, Bu. Pahit, Bu. Apa ya? Pahit. Tradisi menyirih memiliki makna yang berbeda-beda. Namun secara umum, tradisi ini membawa nilai kebaikan bagi kesehatan gigi dan gusi. Bagi yang pertama kali mencoba seperti saya, tentu terasa tak biasa di mulut. Kapur sirih juga tidak boleh terlalu banyak, karena bisa membuat mulut terasa panas. Merah sudah, Ibu. Saya berhasil nyirih berarti ini. Berhasil banget. Nih, kalau sudah dikunyah-kunyah lama-lama memang warnanya menjadi merah seperti ini. Ini namanya lipstik alami ya, Bu? Iya. Senang sekali bisa ikut menyirih, merasakan suasana kekeluargaan di sini. Nyirih menjadi media komunikasi pertama yang dilakukan oleh masyarakat Bahau. Karena memang kalau menyambut tamu gitu ya, Bu, pertama yang dikasih itu sirih dulu sebelum yang lain-lainnya. Biar suasana menjadi lebih akrab. Kayak sekarang ini, kita jadi lebih akrab ya, Bu? Iya. Saya juga kayaknya lama-lama doyan nih. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi hari, puluhan anak bersama para orang tuanya berkumpul untuk mengikuti satu tradisi yang wajib diikuti, yaitu upacara adat Dange Anak. Upacara adat Dange sendiri bentuk ungkapan syukur dalam kehidupan anak di Kampung Liu Mulang, Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu. Jadi memang masyarakat Bahau wajib untuk Dange Anak dan wajib juga diikuti oleh balita, terus ada usia tenggang dan juga sampai usia remaja. Adat Dange merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bagi yang mengikutinya, wajib menggunakan baju dan aksesoris adat Bahau. Sebelum dimulai, tentu ada persiapan yang dilakukan. Sekarang ini saya bersama ibu-ibu sedang membuat kudapan namanya kletam. Jadi kletam ini adalah
ketan yang sudah digiling atau ditumbuk, kemudian dihaluskan seperti ini. Nah, terus dibungkus deh. Persiapan dilakukan di Lamin Adat, rumah panjang suku Dayak tempat upacara akan digelar. Sambil mempersiapkan kudapan, para dayung tengah bersiap untuk melakukan ritual. Dayung adalah orang-orang yang memimpin sebuah upacara adat. Mereka tidak hanya berasal dari sini saja, melainkan dari kampung lainnya. Masyarakat Bahau merupakan subsuku Dayak yang besar di Kalimantan Timur. Umumnya berdiam di daerah hulu Sungai Mahakam. Mereka sangat menjaga dan melestarikan tradisi. Tibalah rangkaian upacara adat Dange dimulai. Semua anak-anak yang ikut dikumpulkan di sekeliling teraak atau labu putih yang sudah dipersiapkan. Sebelum Dange Anak berlangsung, mereka memang harus diritualkan terlebih dahulu. Salah satunya dibuatkan alat pancing, tapi bukan untuk memancing ikan. Nantinya akan menyambung saat di Lepo Dange. Anak sejatinya adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi orang tua. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia membuat setiap daerah punya cara yang berbeda-beda untuk menyambut kelahiran sang anak. Keluarga berperan penting dalam hal menjaga dan merawat hingga ia tumbuh besar nanti. Tak heran, banyak tradisi dan budaya yang ada bertujuan untuk memohon keselamatan buah hati kepada Sang Maha Pencipta. Itu dia tadi yang disebut memancing, adalah memancing keberkahan yang disimbolkan dengan labu siam. Setelah itu, kepalanya dibasuh dengan air, menandakan supaya anak tersebut diberi kekuatan sebelum dilaksanakan ritual Dange Anak. Upacara adat Dange Anak dilakukan 5 tahun sekali. Tak heran, pada waktunya tiba, masyarakat yang mempunyai anak tidak ingin melewatinya dan meramaikan desa Liumulang. Prosesi ritual di Lepo Dange juga bertujuan untuk mengukuhkan nama adat bagi sang anak. Nama adat wajib diberikan karena dipercaya akan berpengaruh dalam kehidupan sang anak ke depannya. Akhir dari upacara adat Dange Anak yaitu nyarung, atau mengantarkan arung, kudapan yang telah dipersiapkan sebagai wujud terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu dan mendoakan acara Dange ini dapat berjalan lancar. Para dayung mulai melakukan ritual sambil memanjatkan doa. Semuanya bergegas keluar rumah diikuti oleh para dayung. Jadi ini membagikannya itu dari hulu menuju hilir. Nah, di hulu itu ada kampung Longtuyo. Berarti nanti kita ke Longtuyo dulu, baru menuju Liumulang. Sudah berjalan ramai-ramai. Di belakang ramai sekali.